Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yatno Bintang. Kali ini saya akan memberikan tips mengajar dengan bercerita. Semua punya pengalaman mengajar dengan bercerita, dan semua anak juga punya pengalaman diajar dengan cara cerita. Tetapi rata-rata cerita itu membosankan karena itu-itu saja. Bahkan sampai dia jadi orang, jadi pegawai, jadi pejabat, jadi ilmuwan, jadi pengusaha, dia teringat dengan cerita guru itu. Dan negatifnya, guru isinya cerita terus, tidak ada yang berkesan. Nah, mengajar dengan cerita akan menjadi hebat jika diolah seperti ini. Bagaimana? Ikuti. Yang pertama, hidupkan cerita Anda dengan personifikasi. Jadi beri tokoh pada pelajaran Anda. Kalau IPA ya beri tokoh, umpama ada orang bernama Bumi, bernama Merkurius, bernama Venus, bernama Mars. Kemudian mereka saling cerita dengan kondisinya sendiri. Jadi hidupkan pelajaran Anda dengan cara personifikasi. Jadi ada tokoh yang saling dialog. Umpamanya saya segitiga, saya segi empat. Segitiga itu namanya siapa? Umpama Siga, di sini sempat, segi empat, Sema, segi lima. Lalu mereka saling berdialog. Dan cerita itu hidupkan, anak pasti terpesona dengan gaya cerita guru ini. Tentu guru harus belajar bercerita. Bagaimana cara membangun sebuah cerita. Bangun sebuah cerita itu ada pendahuluannya, ada klimaksnya, lalu ada penyimpulan akhirnya. Jadi jangan datar. Hidupkan cerita itu, anak yakin senang dengan cerita guru, dengan menghidupkan mata pelajaran, diberi tokoh, diberi setting, kemudian diberi alurnya. Menghidupkan cerita akan membuat anak memperhatikan betul, terpesona dengan cerita itu, dan dia tertarik dengan mata pelajaran. Sesulit apapun pelajaran itu, anak pasti akan senang apabila guru mampu menghidupkan cerita. Bagaimana berikutnya? Ikuti. Yang kedua, kanvaskan. Yang dimaksud kanvaskan adalah coba dibuat tata letak, posisinya di mana, posisinya di mana. Dia menggunakan papan, menggunakan cat, kemudian diberi tanda, ini posisi di sini akan lari ke sini jika ini begini akan begini jika begini. Jadi dia mengkanvaskan materi. Materi itu dikanvaskan dengan berbagai macam pengertian, berbagai macam prediksi, berbagai macam kebaikan, berbagai macam kelemahan lewat satu kanvas kertas yang memposisikan satu dengan yang lain dan bergeser-geser begitu. Jadi yang kedua, cerita dengan cara mengkanvaskan. Bagaimana yang ketiga? Berikut ini. Yang ketiga, mengajar dengan cerita dengan cara terkini. Yang dimaksud terkini itu, mata pelajaran itu dikemas seolah-olah memang modern, dengan bahasa yang populer, dengan bahasa yang disukai oleh anak yang sekarang, pakai istilah-istilah sekarang, kemudian dikinikan. Kalau sekarang musim corona, berarti mata pelajaran itu kaitkan dengan corona. Lalu bahasa yang dipakai adalah bahasa yang digunakan oleh anak-anak sehari-hari di rumah, seperti bahasa umpamanya mager, malas gerak, itu masukkan di sana. Jadi dibuat terkini, buat sesuatu yang baru, lebih nyata, lebih sekarang. Nah, tentu guru harus berani menyesuaikan, karena guru biasanya orang lama, muridnya orang baru gitu. Nah, guru harus berani berada di edisi anak yang sekarang. Jadi dia punya bahasa-bahasa yang
memang digunakan oleh anak-anak. Jadi yang ketiga terkini. Bagaimana yang keempat? Berikut ini. Nah, yang keempat, intonasi. Seorang guru mengajar dengan metode cerita, tapi memainkan intonasi. Kapan dia harus suara tinggi, kapan harus rendah, kapan harus pelan, kapan harus cepat, kapan harus menghentak, kapan harus membuat hati iba, kapan harus betul-betul anak terlena dengan bahasa itu. Dibuat cerita, materi itu dibuat cerita dengan memainkan mimik, intonasi, tinggi, rendah, suara itu cepat, lambat. Gunakan intonasi yang bagus, kemudian anak akan tertarik dengan materi itu. Berani nyoba? Yuk. Yang kelima berikut ini. Nah, yang kelima, metode mengajar bercerita dengan melibatkan anak. Jadi tokohnya adalah tokoh anak, materi IPA, IPS dikemas dengan seolah-olah anak mampu menyampaikan. Tunjuk salah satu, setelah dia cerita diberi ilustrasi, sampaikan ke yang lainnya lagi, bagaimana menurutmu begini kalau Anda nanti tiba-tiba berada di Candi Borobudur, apa yang kamu lakukan? Saya akan begini Pak, ini. Nah, kalau kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ini, lalu diberi bungkus cerita. Jadi yang kelima ini keterlibatan penuh peserta, guru hanya menjadi fasilitator, tetapi terfokus sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, pelibatan ini tentu jangan pilih kasih, jangan 1-2 orang, semua terlibat pada satu topik. Di akhir pembelajaran dibuat simpulan bersama-sama dan seolah-olah memang itu pendapat dari anak. Maka guru harus paham betul pendapat A kuncinya kata apa, pendapat B kuncinya kata apa. Kemudian nanti disarikan, dibuat intinya menjadi sebuah keputusan bersama dan asik. Mereka saling terlibat, bercerita, dan pada akhirnya membuat satu simpulan yang oleh guru dikatakan hebat kelas ini. Simpulannya adalah Candi Borobudur ternyata begini, Candi Borobudur ternyata dibuat oleh ini begini, begitu seterusnya. Jadi seolah-olah itu simpulan murid, tapi padahal itu memang sengaja dibuat oleh guru untuk menyimpulkan mata pelajaran. Bagaimana yang keenam? Berikut ini. Nah, yang keenam, mengajar dengan bercerita tetapi dialog. Jadi siswa dengan siswa berdialog, semacam bermain drama, bermain kehidupan sosial. Mereka berdialog tetapi dibungkus dalam sebuah cerita. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu pemeranan dalam bentuk saling menceritakan pengalaman. Kalau ini berdialog. Berdialog seolah-olah dia tokoh A, seolah-olah dia tokoh B, melakukan dialog dipandu oleh guru, dan guru bisa menjadi seorang tokoh yang juga berdialog dengan muridnya. Itu yang terakhir. Dan gaya bercerita ini akan menarik jika gurunya memang betul-betul serius dalam bercerita. Gurunya betul-betul terlatih dalam menyampaikan sebuah cerita, dan gurunya betul-betul membangun sebuah suasana bercerita yang bagus sehingga anak senang. Nah, coba nanti di kelas bisa lewat virtual, lewat WA, guru bercerita lalu disebarkan ke murid. Jadi e-learning bisa lewat bercerita. Jadi tidak hanya tanya jawab begitu, tetapi dikemas dalam bentuk bercerita. Sampai di sini, bertemu lagi di KR Melintang.